Halo guys, selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini aku mau berbagi informasi seputar dunia permarketingan atau dunia persalesan ya teman-teman. Jadi gimana sih caranya aku menjaga atau memaintain nasabah aku agar selalu pembayarannya itu selalu lancar. Dan alhamdulillah untuk memasuki tahun ketiga ya, ini aku 3 tahun, sebentar lagi 3 tahun, 2 bulan lagi 3 tahun. Alhamdulillah semua nasabah aku masih lancar, kelancarannya masih 100%, tidak ada satupun nasabah yang menunggak. Terima kasih ya untuk nasabah-nasabah aku, semoga kalian rezekinya selalu lancar dan sehat selalu. Nah, gimana sih caranya aku memaintain nasabah aku? Tentunya yang pertama aku selalu mengingatkan mereka agar pembayaran angsuran tepat waktu. Jadi ketika mereka sudah jatuh tempo dan mereka belum bayar, aku langsung WA mereka, Bu, Pak, angsurannya belum masuk, mau diangsur kapan gitu. Nah, kemudian mereka membalas tuh, oh ya Mbak, maaf ya rada telat nih. Misalkan aku ngangsur nanti tanggal sekian. Nah, nanti kalian tanggal sekian itu yang dijanjikan nasabah kalian hubungi lagi. Tapi tentunya jangan terlalu mepet bulan. Misalkan jatuh tempo tanggal 5, dia janji tanggal 10. Nanti di tanggal 10 kalian harus pastikan kalau misalkan dia itu udah membayar atau belum. Cek lagi. Oh, ternyata belum bayar. Langsung ditelepon. Pak, angsurannya kapan? Kemarin janji tanggal 10. Ini udah tanggal 10 kok belum masuk gitu. Ditanya kenapa gitu. Oh, Mbak, hari ini nanti jam 2 gitu. Biasanya janji-janji terus tuh. Nanti jam 2 nggak masuk, telepon lagi, Pak, ini udah jam 2 Pak, angsurannya kok belum masuk. Ya biasanya akhirnya, misalkan ini belum masuk lagi, ya kalian tetap kejar terus, hubungi terus sampai akhirnya dia bayar angsuran. Bagi itu mungkin karakter yang masih bagus, masih dibilang karakter ini masih gampang ini. Kalau misalkan telat hari itu kadang masih bisa lah ya ditoleransi, aku juga masih nggak masalah kayak gitu. Kadang kalau ada orang juga nih yang kayak, Mbak, aku ngangsurnya tanggal sekian, it's okay, nggak masalah, dia konfirmasi, dia berarti ada niatan baik nih, aku nggak masalah. Oke Bu, oke, nggak apa-apa, misalkan tanggal 20, nanti tanggal 20 aku cek, tanggal 20 udah masuk, oh ini berarti orangnya tepat waktu. Oh, tanggal 20 belum masuk, langsung hubungi via telepon ataupun WA gitu. Nah, biasanya kalau orang, Mbak, aku minta waktu dong, aku belum bayar nih. Baik, Pak, Bu, saya kasih waktu sampai tanggal 25 ya. Nanti tanggal 25 harus masuk, maksimal tanggal 25. Iya, nanti tanggal 25 tak cek. Oh, belum masuk ya, di telepon, di WA. Misalkan, loh kok ini udah tanggal 3, udah tanggal misalkan 28 ini belum masuk. Wah, udah ini harus dikunjungi nih orang-orang yang kayak gini. Adalah ciri-ciri orang yang sedikit susah. Bukan sedikit sih, tapi banyak. Kemudian nanti di tanggal 28-an itu aku langsung kunjungi nasabah aku. Biasanya ini posisinya, walaupun posisi nasabah aku tuh belum menunggak, masih lancar ya, masih lancar dan kadang masih memiliki simpanan terakhir tapi dia belum mengangsur. Ya tetap aku kejar teman-teman, jangan kayak oh ini masih simpanan terakhir jadinya aku diemin aja. No, aku nggak kayak gitu. Jadi tetap aku maintain, aku ingatkan terus, aku kunjungi. Karena misalkan belum ngangsur dan masih ada simpanan pun masih aku tetap kunjungi. Pak, ini angsurannya belum masuk, mau kapan masuknya gitu. Misalkan udah tanggal 27, 28 itu akhir bulan, aku pasti kunjungan ke nasabah-nasabah yang memang belum mengangsur atau ke nasabah-nasabah yang memang sedikit perlu diperhatikan. Ya udah dikunjungi mau kapan. Kalau enggak nih, ketika aku mengunjungi, aku di situ duduk, Pak, saya kasih waktu, silakan Bapak bisa pinjam-pinjam saudara dulu, saya tunggu di sini Pak. Bahkan itu kejadian pernah itu saya sampai nunggu hampir 2 jam. Dia cari pinjaman, ya nggak masalah, aku tunggu di situ tuh di teras. Aku nunggu di teras sambil ngobrol sama tetangga-tetangga ya, sambil menggibah. Itu nggak ngibah sih ya, cari informasi tentang debitur aku ini, kenapa kok sampai pembayarannya telat-telat, kenapa kok usahanya jalan apa enggak ini toh gitu. Aku cari informasi juga kayak gitu teman-teman, ke tetangga-tetangga sebelah gitu ya, kadang dapat info lah kayak gitu. Biasanya aku kunjungin ya setelah misalkan di tanggal 25 belum masuk, itu udah hampir akhir-akhir menjelang akhir aku kunjungi sampai aku dapet ya gitu. Nah, solusinya gimana kalau bagi orang yang susah banget itu, masih misalkan masih akhir masih masuk, itu masih tergolong orang yang cukup bagus dan mempunyai apa ya, kayak cukup bagus dan dia itu masih punya tanggung jawab. Aku masih salut loh, walaupun maksudnya akhir-akhir ya udahlah, yang penting nggak telat bulan. Tapi gimana nih bagi orang-orang yang sampai telat bulan, meskipun dia masih punya simpanan terakhir atau cadangan ya buat bulan ini, misalkan nih, cadangan buat bulan ini habis, dia udah
dikunjungi di akhir bulan tapi nggak ngangsur sampai dia janji awal bulan. Ya dia masih posisi masih lancar karena bulan kemarin tuh kan pakai simpanan terakhir. Nah, nanti di bulan ini kan nanti kalau udah jatuh tempo kan langsung masuk nggak lancar teman-teman. Jadi ini gimana solusinya? Ini ada nasabahku yang kayak gitu, ada ya sih, nggak banyak, cuma berapa lah, masih dalam hitungan jari. Nah, orang-orang yang kayak gini ini perlu dapat sedikit kayak perhatian khusus ya dari marketingnya. Kadang aku sampai video call itu nggak diangkat, telepon nggak diangkat, SMS nggak dibales, telepon via WA nggak diangkat padahal dia online, WA aku nggak dibaca padahal dia online, atau WA dibaca aja nggak dibales. Sering terjadi teman-teman. Oh, no. Kayak aku seolah itu WA ke orang yang nggak tahu tuh masih hidup apa enggak gitu. Aku sampai kadang emosi gitu loh. Ini aku kayak ngobrol sama tembok ya, WA sama tembok itu nggak dibales. Aku sampai ya kadang emosi, namanya orang yang namanya menagih itu sedikit emosi. Tapi seemosi-emosinya aku tetap nggak boleh keluar kata-kata kasar, tetap harus menagih dengan sopan santun ya teman-teman, walau sedikit kadang naik darah. Wajar ya. Kemudian, wah ini susah nih, kalau udah susah mau dihubungi aku datangin lagi. Yang aku datengin kali ini mungkin kadang bukan ke nasabahnya ya, tapi ke orang tuanya gitu. Sampaikan ke orang tuanya atau keluarganya ya. Intinya tuh minta tolong ya kalian di sini. Intinya aku sih nggak menagih ke keluarganya, cuma aku minta tolong disampaikan ke si A kalau si A itu belum ngangsur. Saya telepon hubungi nggak diangkat, nggak dibalas. Ini maksudnya gimana? Gitu. Mungkin dari pihak keluarga punya solusi, atau bapak ibu dari keluarga ada solusi lain untuk menjual asetnya gitu, atau untuk membantu ya, sebenarnya nggak menagih sih, cuma ya kalau mau membantu meminjami uang dulu gitu kan, siapa tahu mau meminjami keluarganya kan nggak tahu. Jadi selain nasabahnya misalkan udah susah banget, atau misalkan nasabahnya itu di luar kota ya, dua-duanya suami istri, biasanya aku kunjungi ke keluarganya. Dari pihak orang tuanya biasanya ada kok yang orang tua kayak ya wis tak bantu ke anakku, karena namanya orang kadang nggak mau tau lihat anaknya kayak susah kayak gitu kan. Kalau anaknya udah bener-bener nggak ada duit kan, biasanya orang tuanya ada kan pasti dibantu juga kayak gitu teman-teman. Ya ada sih yang kayak gitu nasabah aku, bahkan ya akhirnya aku mau nggak mau nagihnya ke orang tuanya gitu, karena orang tuanya ini masih diajak kerjasama, masih bagus, di teleponnya angkat, kasih informasi-informasi, terus dia masih ya udah tak angsurin dulu aja mbak, nanti kalau ada uang kan biar anak saya yang ngasih ke saya kayak gitu. Ada juga yang gitu, tapi kadang aku tuh kayak kalau udah tua gitu, kasihan sih sebenarnya ke mereka ya, maksudnya kalian tuh yang punya hutang, yang bawa kalian tuh yang tanggung jawab, bukan orang lain yang suruh tanggung jawab. Aku kadang gitu, cuma ya gimana, kita sebagai marketing itu dituntut agar nasabah kita membayar tepat waktu, syukur-syukur tepat waktu ya, istilahnya nggak tepat waktu pun yang penting masuk gitu loh angsurannya teman-teman. Ya udah gitu, terpaksa aku kadang ngubungi orang tuanya, tapi ya di sini aku nggak pernah kok menghubungi, maksudnya sampai yang kayak marah-marah gitu. Nah yang nada tinggi mungkin sometimes ya, tapi kalau misalkan sampai ngeluarin kata-kata kotor atau ngebrak meja, nendang ini, itu nggak, sama sekali nggak. Aku kan marketing di sini, bukan kolektor. Kolektor pun sama, nggak ada tuh kolektor yang zaman sekarang kayaknya sampai marah-marah kayak ngamuk-ngamuk gitu, juga nggak ada kok gitu. Paling aku kasih saran aja ke pihak keluarga atau ke debitur ya. Biasanya kalau misalkan masih bisa dihubungi, silakan Pak Ibu take over bank lain atau ngambil di bank lain. Misalkan di bank aku pinjaman 50 juta, silakan Pak Bu bisa pinjam di bank lain 100 juta. Nanti buat nutup di bank aku 50 juta. Yang 50 juta silakan bisa buat modal usaha lagi, biar usahanya jalan lagi gitu. Paling solusinya kayak gitu, aku menawarkan untuk take over. Tapi kadang juga ada yang nggak mau. Kalau orang-orang udah kayak gitu tuh kayak udah nggak mau gitu loh. Aku nggak mau lah mbak, ini di bank kamu aja udah susah, nanti tambah besar pinjamannya aku gimana gitu. Kadang-kadang kayak nggak mau. Tapi gimana caranya aku tuh biar nasabah aku lancar ya, tawarkan take over bank lain, nanti berkas-berkasnya nanti aku bantu gitu. Atau misalkan jual aset, kayak jual kebun kayak gitu kan, misalkan jual kebun biar namanya tetap bagus, jangan sampai terblacklist. Nanti kalau mau pinjam lagi kan nggak bisa pinjam di mana-mana, nggak bisa kan, malah repot sendiri gitu kan. Tapi kadang ada juga yang gini, aku nggak mau pinjam bank lagi, udah kapok ini itu. Ya udah, kalau udah kapok nggak usah pinjam bank lagi, tapi dilunasi di bank aku ini loh, biar aku nggak kesini terus tiap bulan. Ya aku kadang sampai gitu loh teman-teman. Aku
Aku tuh kadang tuh heran gitu loh, sampai aku sebulan 2 kali ke situ, 3 kali ke situ, apa ya kamu nggak risih aku datangin terus kayak gitu. Ya dia bilang juga ya risih mbak didatangin terus ini, ya udah tau bu, kalau risih dibayar angsurannya, pinjem uang dulu. Wah pinjem nggak ada juga mbak, ini jual aset ya, itu tuh aset warisan nggak mungkin ini. Ya gimana dong kamu ya harus usaha. Ya iya mbak, ini usaha, aku juga usaha. Ya kalau usaha yang mana angsurannya kok nggak masuk gitu. Jadi intinya gitu ya teman-teman, cara aku memaintain nasabah aku adalah selalu hubungi via WA, telepon, ataupun SMS. Kemudian kalau misalkan orang-orang yang rada, kalau udah janji tanggal berapa silakan dihubungi ulang. Hubungi terus, pokoknya selalu dihubungi ulang, jangan sampai kalian tuh terlewatkan, karena kadang kalau terlewatkan ya mereka juga nggak ngangsur jadinya, karena kayak merasa oh ya wis lah nggak ditagih kok. Ada yang mikirnya kayak gitu masalahnya, karena karakteristik orang itu berbeda-beda. Kita harus memahami per nasabah karakteristiknya gimana. Nah, cara mengetahui karakteristik nasabah gimana? Caranya adalah dengan cara mengecek tagihan itu setiap hari, teman-teman. Kalian itu jangan sampai tagihan itu menumpuk nggak dicek. Nah, itu mengakibatkan nasabah-nasabah itu semaunya sendiri membayarnya. Jadi day by day ya. Kalau day by day nggak bisa ya 2 hari sekali dicek. Kalau 2 hari sekali udah dicek, kalian itu tahu karakteristik orang-orangnya seperti apa. Oh ya, si A ini bayarnya tepat waktu, nggak pernah ditagih. Si B ini telat-telat hari nih, 2 hari, 3 hari. Si C biasanya tanggal 25. Si D ini tanggal akhir bulan. Si E ini rada-rada perlu perhatian khusus nih gitu. Jadi kita tuh cara memperlakukan nasabah itu berbeda-beda per setiap orangnya, karena ada yang memang nggak perlu ditagih, udah transfer sendiri mandiri, ada yang nggak perlu ditagih tetapi kita harus ambil angsurannya juga ada kayak gitu, nggak mandiri itu namanya orangnya. Walaupun kita udah edukasi, bu, pak, ini silahkan bisa dibayarkan di agen terdekat ya pak, bu, tapi memang mereka kadang wah biayanya 10.000 kok mbak, kadang nggak mau karena ada biaya administrasinya. Ya sudah, mau nggak mau ya udahlah, oke, aku pick up lah, aku ambil angsurannya, nggak masalah lah. Kadang 1-2 ada yang kayak gitu, aku toleransi masih. Yang penting mereka masih mau ada niatan bayar secara full tepat waktu, it's okay, nggak masalah. Ada juga yang udah itu, kalau yang udah susah banget banget aku hubungi nggak bisa, itu aku langsung hubungi saudara yang tidak tinggal serumah. Karena apa? Karena kita kan mencantumkan data saudara tidak tinggal serumah juga. Jadi ya nggak masalah kalau kita hubungi saudaranya untuk mengingatkan si A itu belum bayar, itu bisa. Kemudian kunjungi keluarganya juga, teman-teman. Kunjungi ke lokasi usaha, ke rumahnya gitu ya. Dikunjungilah, cari informasi tentang orang tersebut tuh kenapa angsurannya sampai segitu gitu, dan pastikan kapan membayarnya juga gitu. Jadi jangan sampai orang-orang yang butuh perhatian khusus ya dari marketingnya tiba-tiba kayak dilepas gitu aja, ya sudah, mereka akan lepas gitu. Resikonya apa buat mereka? Resikonya jelas, nama mereka terblacklist, nama mereka jelek, mau pinjam di bank manapun udah nggak bisa. Agunan itu pasti kita kan, karena kita ada jaminan ya. Jaminan itu pasti di tempat kita. Dan kalau misalkan limit-limit yang masih besar itu kan bisa dilelang juga jaminannya. Jadi siapa yang rugi? Justru iya yang rugi nasabahnya gitu loh teman-teman. Jadi ya memang untuk memaintain nasabah agar tetap membayar angsuran tepat waktu full itu memang susah ya, susah. Pada kenyataannya memang aku juga susah gitu. Ada beberapa nasabah itu yang bayarnya akhir bulan ada, tepat waktu ada, telat hari ada. Yang telat bulan itu sih sebenarnya masih pakai simpanan terakhir. Cuma itu nggak bagus tuh karakteristik yang sampai bayar telat bulan. Itu benar-benar nggak bagus, dan jangan sampai orang yang memiliki karakteristik tersebut itu di top up lagi atau ngambil dana lagi di kita, itu jangan sampai. Gimana caranya? Orang ini tuh harus segera pelunasan, jual aset atau take over bank lain gitu. Jadi orang-orang yang seperti ini yang harus kita sering-sering pantau, nggak cuma cek sekali 2 kali, sering kali. Setiap hari pun aku cek terus. Hampir setiap hari aku selalu hubungi. Aku ingatkan dari awal bulan. Meskipun aku tahu orang ini bakal bayar akhir bulan, aku selalu mengingatkannya dari awal bulan. Pak, ini sudah jatuh tempo, segera dibayarkan. Jangan mepet-mepet akhir bulan, Pak, gitu. Selalu tak ingatan seperti itu. Meskipun pada akhirnya dia tetap bayar akhir bulan, tapi tak ingatin dulu dari awal, dan jangan sampai mepet-mepet. Ya walau kenyataannya ya seperti itu lagi gitu. Tapi setidaknya mereka itu ada dapat kayak peringatan dari kita, maksudnya kayak oh aku ternyata dipantau loh, aku diperhatikan loh sama mbak marketingnya loh gitu.
kayak biar mereka tuh sadar gitu kalau mereka tuh dipantau juga, dicek-cek juga. Jadi mereka tuh kayak nggak diabaikan gitu aja gitu. Jadi mereka punya tanggung jawab yang lebih, kayak mereka merasa nggak enak gitu. Dan jangan lupa juga kita selalu menjalin silaturahmi, say hello via WA gitu-gitu juga tetap masih terjaga. Kadang bikin story apa gitu ya tentang menyindir-nyindir nasabah yang memang nggak bayar-bayar angsuran ya. Kadang memang marketing kan seperti itu, kayak setiap akhir bulan gitu kayak angsurannya dibayar, jangan, pokoknya ya jangan sampai angsuran itu nggak dibayar, kayak itu budaya kan bayar angsuran tepat waktu penuh gitu ya. Bikin story-story yang seperti itu yang seolah mereka kadang tersindir, tapi ya namanya orang kadang kan karakteristiknya bodo amat gitu ya, tapi setidaknya mereka itu ada mereka paham, mereka mengerti kalau mereka itu diperhatikan gitu. Jangan sampai kita mengabaikan, apalagi kita kayak ya udahlah males deh sama nasabah ini, udah biarin aja bayar situ nggak situ. Jangan sampai seperti itu, karena nasabah itu uh, memang karakteristiknya berbeda dan butuh perhatian khusus. Ada nasabah, ada nggak pertanyaan nasabah aku yang kayak gitu? Banyak, ada, ya nggak banyak sih ya, berapa ada sih yang karakteristiknya memang sedikit menyebalkan. Ada. Tapi ya gimana caranya kita kembali lagi ke kita ya, tetap semangat aja sih untuk selalu mengingatkan nasabah. Karena apa, kayak karena kan hutang nggak dibayarkan dosa ya. Aku juga bikin story kayak gitu sih teman-teman ya, mereka baca, biarkan mereka baca, biarkan mereka tuh sedikit tersentuh hatinya untuk segera membayar tagihannya kan gitu. Kalau misalkan nggak dibayar gimana marketingnya? Marketingnya tentunya dipush juga dari atasan. Nggak kasihan apa? Maksudnya kamu tuh udah dibantu pencarian kredit dengan bunga yang murah, mudah, syaratnya ini itu cepet, udah dipinjemin uang kan dari pihak bank, kok ya nggak ada rasa terima kasih piye toh? Masa mau telat-telat ya malu, ya nggak, ya aku kadang gitu ya, udah dibantu loh Pak Bu dari dulu, kenapa kok bayarnya kayak gini gitu? Nggak kasihan apa sama saya sedikit? Marketingnya mau melas juga, nggak kasihan sama saya dimarahin atasan terus tiap hari, ditanyain kapan ini nasabah ini bayar. Kita sebagai marketingnya efek di kita apa ya, kita juga tertekan loh gitu. Jangan cuma kalian itu menyepelekan, ya itu kan udah tugas marketing, udah tugas kolektor, jangan kayak gitu ya. Tugas kalian yang bayar angsuran tepat waktu sesuai perjanjian kredit yang kalian tanda tangani kan ya. Kadang ya nasabah itu memang sangat unik sih, karakteristiknya berbeda-beda teman-teman. Jadi ya udah, gimana kita menyikapi karakteristik yang berbeda itu. Gimana ya, capek nggak jadi marketing? Capek lah. Maintain nasabah itu apa? Capek nggak? Capek lah. Kita kadang emosinya sedikit terombang-ambing karena kayak kadang tuh ya unik-unik gitu loh nasabah loh, ini udah dibantu kayak gini ya gitu loh. Tapi ya udahlah, gimana, yang penting kita udah kerja maksimal, kita sudah ingatkan nasabah, sudah kunjungi juga. Kalau misalkan dia memang tidak memiliki itikat baik ya, itu berarti memang karakteristiknya buruk teman-teman. Biasanya orang-orang circle-nya, orang sekitarnya juga hampir sama, maksudnya bukan orang-orang sekitarnya sih, cuma kayak teman-teman permainannya ya, itu hampir sama juga. Jadi harus waspada dan hati-hati sebagai marketing ketika mendapati nasabah yang demikian gitu. Jangan sampai terulang terus gitu. Ya intinya sebenarnya rugi di siapa? Rugi di nasabah, BIC yang jelek, agunanya juga masih di bank. Rugi di marketing, apa marketingnya kena imbasnya karena marketing dimarahin sama atasan dan tertekan juga gitu. Jadi untuk solusinya gimana? Solusinya adalah nasabah bayar angsuran tepat waktu secara penuh, biar marketingnya juga happy karena sudah dibantu kan. So mungkin segitu aja untuk video kali ini. Gimana caranya aku memaintain nasabah? Sebenarnya nggak ada hal-hal yang kayak apa ya, kayak yang lain gitu. Sebenarnya sama, mungkin marketing yang lain juga melakukan hal yang sama kayak yang aku lakuin. Mungkin kadang sedikit lelah aja ya teman-teman, itu wajar banget. Kita sebagai marketing tetap semangat, dan kalian kalian calon marketing di luar sana tetap semangat teman-teman, karena kalian itu nggak cuma cari nasabah, tapi kalian juga harus memaintain nasabah itu agar nasabah itu selalu lancar pembayarannya, menjaga kelancaran nasabah teman-teman. Justru itu sih yang sedikit lebih susah gitu. So mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!